Pernah nggak sih kamu mencium bau badan khas dari orang tua? Bahkan padahal mereka rajin mandi? Banyak yang salah paham. Bau itu bukan karena malas mandi. Ternyata, tubuh manusia mengalami perubahan unik seiring bertambahnya usia. Dan ini nggak bisa diatasi cuma dengan sabun biasa. Ada senyawa misterius yang jadi biang kerok bau ini. Dan hampir semua orang di atas 40 tahun mengalaminya tanpa sadar. Penasaran kenapa bisa begitu? Dan gimana cara mengatasinya tanpa bikin malu? Simak sampai habis. Karena penjelasan ini bisa mengubah cara pandangmu terhadap bau badan lansia selamanya. Pernah nggak kamu mencium bau khas dari orang yang lebih tua? Kayak bau apek, tengik, atau seperti minyak basi. Padahal mereka kelihatan bersih dan rajin mandi? Jangan buru-buru menilai. Karena ternyata ini bukan soal kebersihan. Ada perubahan alami dalam tubuh manusia seiring bertambahnya usia yang memicu munculnya bau ini. Dan anehnya, banyak orang gak sadar kalau mereka mengalaminya sendiri setelah usia 40-an. Ini bukan mitos, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Tubuh mulai memproduksi senyawa khusus yang gak bisa dihilangkan cuma dengan sabun biasa. Jadi, kalau kamu sering merasa atau mencium bau aneh dari orang tua, atau bahkan dari dirimu sendiri, bisa jadi ini jawabannya. Tonton video ini sampai akhir karena kita akan bahas penyebab utamanya, siapa saja yang berisiko, dan cara praktis mengatasinya tanpa perlu malu atau minder. Kamu mungkin baru tahu hari ini, tapi info ini bisa bermanfaat seumur hidup. Perubahan komposisi kulit seiring usia. Awal mula bau khas lansia. Banyak orang mengira bau badan pada lansia terjadi karena mereka kurang menjaga kebersihan atau jarang mandi. Namun, faktanya, penyebab utamanya justru terletak pada perubahan biologis alami di dalam tubuh, khususnya pada kulit. Seiring bertambahnya usia, kulit manusia mengalami transformasi besar yang tidak hanya memengaruhi penampilan, tetapi juga aroma alami tubuh. Produksi minyak kulit berkurang. Kulit manusia dilapisi oleh sebum, yaitu minyak alami yang diproduksi oleh kelenjar sebaceus. Sebum membantu menjaga kelembapan kulit dan melindungi dari bakteri. Namun, setelah usia 40 tahun, produksi sebum mulai menurun secara signifikan. Penurunan ini menyebabkan kulit menjadi lebih kering dan kurang mampu membentuk penghalang alami terhadap oksidasi lemak. Penurunan regenerasi sel kulit. Kulit orang muda biasanya memperbarui dirinya secara rutin setiap 28 hari. Namun pada lansia, proses ini melambat. Sel-sel kulit mati menumpuk lebih lama di permukaan, menciptakan lingkungan yang lebih cocok untuk berkembangnya bakteri penyebab bau, sekaligus menyimpan sisa-sisa lemak dan keringat yang teroksidasi. Munculnya senyawa 2-nonenal. Ini adalah bagian paling penting. Setelah usia 40 tahun, tubuh mulai memproduksi senyawa bernama 2-nonenal, hasil dari oksidasi asam lemak tak jenuh omega-7, khususnya palmitoleic acid, yang terdapat di permukaan kulit. Oksidasi ini terjadi karena turunnya perlindungan antioksidan alami dan meningkatnya stres oksidatif akibat penuaan. 2-nonenal memiliki bau khas yang digambarkan sebagai tengik, berminyak, rumput kering, atau karton basah. Yang membuatnya lebih sulit diatasi adalah, senyawa ini tidak larut dalam air, dan tidak bisa hilang hanya dengan mandi air hangat atau sabun biasa. Jadi, meski lansia mandi setiap hari, aroma ini bisa tetap bertahan. Perbedaan lokasi produksi bau. Bau badan pada orang muda umumnya berasal dari area ketiak yang kaya akan kelenjar apokrin. Namun, 2-nonenal lebih banyak terbentuk di area punggung, leher, dan kepala, tempat di mana produksi lemak kulit tinggi, tetapi seringkali terlewat saat mandi atau dibersihkan kurang menyeluruh. Perubahan komposisi kulit adalah faktor biologis alami yang tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa lebih bijak menyikapi bau badan lansia tanpa stigma negatif. Mandi tetap penting, tetapi solusi efektif harus menargetkan penyebab sebenarnya, yaitu oksidasi lemak dan produksi 2-nonenal. Apa itu 2-nonenal? Senyawa, rahasia, di balik bau badan lansia. Saat membicarakan bau badan pada orang tua, banyak yang langsung mengaitkannya dengan kebersihan tubuh. Tapi faktanya, penyebab utama bukan karena malas mandi, melainkan karena munculnya senyawa alami bernama 2-nonenal. Senyawa ini adalah faktor biologis yang unik,
dan perannya dalam bau khas lansia sangat signifikan. Apa itu 2-nonenal? 2-nonenal adalah senyawa aldehida tak jenuh yang pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan Jepang ketika mereka meneliti bau khas pada lansia. Mereka menemukan bahwa tubuh manusia mulai memproduksi senyawa ini setelah usia 40 tahun, dan konsentrasinya meningkat seiring bertambahnya usia. Senyawa ini tidak ditemukan dalam jumlah signifikan pada anak muda atau remaja. Itu sebabnya bau khas orang tua atau bau lansia mulai terasa hanya pada usia paruh baya ke atas. Dari mana asalnya? 2-nonenal muncul akibat proses oksidasi lipid, lemak, khususnya asam lemak tak jenuh seperti palmitoleic acid, yang terdapat di permukaan kulit. Saat asam lemak ini teroksidasi, karena paparan udara, radikal bebas, atau penurunan antioksidan tubuh, terbentuklah 2-nonenal. Ingat, semakin tua usia seseorang, semakin lemah sistem pertahanan antioksidannya. Ini membuat kulit lansia lebih rentan mengalami oksidasi, sehingga produksi 2-nonenal menjadi lebih tinggi. Bau khas yang tidak mudah hilang. Yang membuat 2-nonenal begitu bermasalah adalah karakter baunya yang sangat menyengat dan sulit dihilangkan. Bau ini digambarkan sebagai tengik, berminyak, rumput kering, karton basah. Senyawa ini tidak larut dalam air, sehingga mandi dengan sabun biasa atau air hangat tidak cukup untuk menghilangkannya. Bahkan beberapa jenis sabun antibakteri juga tidak efektif, karena 2-nonenal bukan disebabkan oleh bakteri, melainkan oleh reaksi kimia oksidatif pada lemak kulit. Kenapa tubuh mulai memproduksinya di usia 40-an? Ada dua alasan utama. Penurunan hormon dan metabolisme, yang memengaruhi struktur dan fungsi kulit. Penurunan produksi antioksidan alami tubuh, seperti vitamin E, glutathione, dan koenzim Q10. Antioksidan ini biasanya mencegah oksidasi lemak, tapi jumlahnya menurun seiring bertambahnya usia. Akibatnya, kulit lansia menjadi lahan subur untuk terbentuknya 2-nonenal. 2-nonenal adalah senyawa biologis alami yang menjadi penyebab utama bau khas lansia. Bukan karena mereka tidak mandi, bukan karena tidak bersih, tapi karena tubuh memang berubah seiring waktu. Memahami keberadaan 2-nonenal adalah langkah pertama untuk menghilangkan stigma negatif terhadap bau badan pada orang tua, dan sekaligus mencari solusi yang tepat, seperti sabun khusus atau perubahan gaya hidup yang mencegah oksidasi kulit. Faktor metabolisme dan hormon. Pemicu diam-diam di balik bau badan lansia. Bau badan pada lansia bukan sekadar soal permukaan kulit. Ada proses biologis yang lebih dalam, yaitu perubahan metabolisme tubuh dan kadar hormon, yang memengaruhi komposisi keringat, fungsi kulit, dan pembentukan senyawa bau seperti 2-nonenal. Semua ini terjadi secara perlahan tapi pasti seiring bertambahnya usia. Metabolisme yang melambat. Metabolisme adalah proses tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi dan membuang limbahnya. Saat usia bertambah, metabolisme alami tubuh melambat secara bertahap. Ini berdampak pada pembuangan limbah tubuh yang lebih lambat, penumpukan senyawa oksidatif di dalam dan di permukaan tubuh, produksi energi dan regenerasi sel yang menurun. Akibatnya, kulit jadi lebih rentan terhadap oksidasi, dan senyawa-senyawa seperti 2-nonenal mulai terbentuk lebih banyak karena lemak kulit tidak terurai secara optimal. Perubahan komposisi keringat. Keringat orang muda cenderung encer dan mengandung elektrolit seperti natrium dan kalium. Tapi pada lansia, komposisinya berubah. Kandungan asam lemak meningkat. Jumlah keringat menurun, tapi lebih pekat. Lebih banyak senyawa yang mudah teroksidasi. Keringat yang lebih pekat dan mengandung lebih banyak lemak menjadi tempat berkembang biaknya bau, baik dari proses kimia maupun bakteri. Ini menjadi kombinasi yang sempurna untuk munculnya aroma yang tidak menyenangkan, meski produksi keringat menurun. Peran hormon. Usia juga memengaruhi sistem endokrin, yaitu pengatur hormon tubuh. Setelah usia 40-50 tahun, terjadi penurunan hormon penting seperti estrogen pada wanita, testosteron pada pria, hormon tiroid dan kortisol. Penurunan hormon ini berdampak langsung pada produksi sebum, minyak kulit, ketahanan kulit terhadap infeksi dan oksidasi, perubahan bau tubuh alami. Misalnya,
Saat kadar estrogen menurun, menopause, kulit wanita jadi lebih kering dan kurang elastis, sehingga senyawa seperti 2-nonenal lebih mudah menumpuk. Pada pria, turunnya testosteron juga berdampak pada metabolisme lemak dan produksi minyak kulit. Kombinasi efek jangka panjang. Perubahan metabolisme dan hormon ini bukan terjadi dalam semalam. Ini proses bertahap selama bertahun-tahun, yang puncaknya terlihat jelas di usia lanjut. Sayangnya, karena berlangsung pelan, banyak orang tidak menyadari perubahan ini hingga akhirnya muncul bau badan khas lansia, padahal mereka merasa sudah menjaga kebersihan diri. Metabolisme dan hormon memiliki peran besar dalam menciptakan aroma tubuh manusia, terutama di usia lanjut. Ketika metabolisme melambat dan hormon menurun, kulit dan keringat berubah, baik dari segi jumlah maupun kandungannya. Inilah yang menyebabkan bau khas lansia sulit dihindari meski sudah mandi dan menjaga kebersihan. Memahami faktor internal ini membuka jalan untuk mencari solusi yang lebih akurat dan ilmiah, bukan sekadar menyalahkan kebiasaan luar. Kondisi kesehatan dan obat-obatan, faktor tambahan yang memperkuat bau badan lansia. Selain perubahan hormon, metabolisme, dan komposisi kulit, bau badan pada lansia juga bisa diperparah oleh kondisi medis tertentu serta konsumsi obat-obatan. Faktor-faktor ini seringkali tidak disadari, padahal memiliki pengaruh besar terhadap aroma tubuh seseorang. Bau badan bukan lagi sekadar soal kebersihan, tapi juga bisa menjadi indikator kesehatan tubuh secara keseluruhan. Penyakit metabolik. Beberapa penyakit yang sering dialami lansia memiliki efek samping berupa perubahan bau tubuh. Misalnya, diabetes. Pada penderita diabetes, tubuh mengalami kesulitan mengolah gula, dan seringkali menggunakan lemak sebagai sumber energi alternatif. Proses ini menghasilkan keton, yang memiliki bau khas seperti buah basi atau aseton. Jika tidak terkontrol, kondisi ini bisa memunculkan bau badan yang menyengat, bahkan dari napas, ketoasidosis diabetik. Penyakit ginjal. Ketika ginjal tidak bisa menyaring racun secara efektif, limbah menumpuk dalam tubuh. Hal ini bisa menyebabkan bau badan amis atau seperti amonia, terutama ketika racun keluar lewat keringat. Penyakit hati. Gangguan hati juga menyebabkan penumpukan senyawa tertentu dalam darah, yang akhirnya keluar melalui pori-pori dan menimbulkan bau manis namun menyengat. Gangguan pencernaan. Masalah di sistem pencernaan, seperti disbiosis usus. Solusi praktis untuk mengatasi bau badan lansia, bukan sekadar mandi. Setelah memahami bahwa bau badan lansia bukan karena tidak mandi, melainkan akibat perubahan biologis, seperti munculnya senyawa 2-nonenal, metabolisme yang melambat, dan perubahan hormon, maka solusinya pun harus disesuaikan. Mandi tetap penting, tapi bukan satu-satunya jawaban. Berikut beberapa langkah praktis dan efektif yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi bau badan khas lansia. Gunakan sabun khusus anti 2-nonenal. Karena 2-nonenal tidak larut dalam air, sabun biasa tidak cukup. Gunakan sabun atau body wash yang memang diformulasikan untuk menghilangkan 2-nonenal dari permukaan kulit. Mengandung bahan antioksidan seperti ekstrak teh hijau, persimon, atau vitamin E. Memiliki pH seimbang agar tidak merusak kulit lansia yang sudah menipis. Produk-produk ini banyak ditemukan di Jepang dan Korea, dan mulai tersedia di Indonesia atau lewat e-commerce. Fokus membersihkan area kulit tertentu. Bau lansia tidak hanya berasal dari ketiak. Fokuskan pembersihan pada punggung bagian atas, leher belakang, kepala dan kulit kepala, dada dan lipatan kulit. Gunakan spons lembut atau waslap untuk membantu membersihkan area-area ini secara menyeluruh. Perhatikan pola makan. Makanan yang tinggi lemak jenuh, gula berlebih, dan rendah serat bisa memperburuk bau badan. Sebaliknya, pola makan sehat membantu detoksifikasi alami tubuh. Prioritaskan sayuran hijau, mengandung klorofil yang membantu netralisasi bau. Buah segar, air putih yang cukup. Kurangi konsumsi makanan berbau tajam seperti bawang dan makanan cepat saji. Ganti pakaian secara rutin dan gunakan bahan yang menyerap keringat. Pakaian bisa menyerap dan menyimpan 2-nonenal. Maka dari itu, ganti pakaian setiap hari. Gunakan bahan katun atau linen yang bisa menyerap keringat.
Cuci pakaian dengan air hangat dan deterjen antibakteri jika memungkinkan. Perhatikan obat-obatan dan konsultasikan dengan dokter. Jika bau badan muncul bersamaan dengan perubahan kesehatan atau konsumsi obat baru, konsultasikan ke dokter. Beberapa obat seperti antidepresan, antidiabetes, dan suplemen zat besi bisa mengubah bau tubuh. Dokter bisa memberi alternatif yang lebih cocok atau menyesuaikan dosisnya. Gunakan produk penetral aroma yang aman. Gunakan deodoran yang tidak hanya menutupi bau, tapi membantu mengurangi oksidasi kulit. Hindari parfum menyengat yang hanya menambah campuran aroma. Pilih yang ringan, aman untuk kulit sensitif, dan mengandung antibakteri alami. Mengatasi bau badan pada lansia butuh pendekatan holistik, bukan hanya soal mandi, tapi juga soal perawatan kulit yang tepat, pola hidup sehat, dan kesadaran terhadap perubahan tubuh seiring usia. Dengan langkah yang sesuai, bau khas lansia bukan lagi hal memalukan, tapi bisa dikelola secara elegan dan penuh empati. Menghilangkan stigma, membangun empati terhadap lansia, karena bau badan bukan salah mereka. Seringkali, bau badan pada lansia dijadikan bahan candaan, sindiran, bahkan ejekan. Padahal, mereka sendiri tidak selalu sadar bahwa tubuh mereka mengeluarkan aroma tertentu. Lebih dari itu, bau badan pada lansia bukan sesuatu yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya, karena berakar pada proses biologis alami yang terjadi seiring penuaan. Mengapa perlu menghapus stigma? Stigma membuat banyak lansia merasa malu dan menarik diri dari lingkungan sosial. Cemas berlebihan terhadap penampilan. Enggan beraktivitas di luar rumah. Merasa tidak dihargai atau dianggap jorok. Padahal, sebagian besar lansia telah menjaga kebersihan diri secara rutin. Namun karena perubahan dalam tubuh seperti produksi senyawa 2-nonenal, bau tubuh tetap muncul meskipun sudah mandi atau menggunakan deodoran. Mengaitkan bau badan lansia dengan kebersihan pribadi adalah kesalahan besar. Hal ini seperti menyalahkan orang tua karena keriput, rambut putih, atau penurunan penglihatan. Semua adalah bagian dari penuaan. Edukasi adalah kunci. Banyak orang muda tidak tahu bahwa bau badan lansia adalah hasil dari proses biologis, bukan kebiasaan buruk. Maka dari itu, edukasi perlu dilakukan. Di lingkungan keluarga, di fasilitas perawatan lansia, di sekolah dan komunitas masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih peka dan penuh empati terhadap perubahan alami pada orang tua, termasuk soal bau tubuh. Peran keluarga dan caregiver. Keluarga dan perawat lansia berperan besar dalam menjaga martabat mereka. Daripada memarahi atau menyindir bau badan, lebih baik menawarkan bantuan perawatan kulit secara lembut, mengganti sabun dengan produk yang lebih cocok, mengatur ulang pola makan dengan empati, memberi dukungan emosional, bukan kritik. Ingat, cara kita memperlakukan lansia hari ini akan menjadi cermin bagaimana kita diperlakukan di masa tua nanti. Perspektif baru, bau badan sebagai tanda perubahan, bukan aib. Alih-alih melihat bau badan sebagai sesuatu yang memalukan, kita bisa memahaminya sebagai sinyal alami bahwa tubuh sedang menua. Sama seperti rambut memutih atau kulit mengendur, aroma tubuh juga berubah. Dan itu tidak berarti mereka kotor, apalagi menjijikkan. Menghadapi bau badan lansia dengan pengertian dan kasih sayang adalah bentuk penghormatan terhadap proses penuaan yang pasti akan dialami semua orang. Alih-alih mempermalukan, mari edukasi dan bantu mereka menemukan solusi yang nyaman dan penuh hormat. Karena pada akhirnya, bau badan bukan soal siapa yang salah, tapi soal bagaimana kita memanusiakan proses menjadi tua. Kalau kamu ingin versi ini untuk kampanye sosial, materi edukasi caregiver, atau narasi video pendek penuh empati, saya bisa bantu sesuaikan format dan gaya bahasanya. Siap bantu. Kesimpulannya, bau badan pada lansia bukanlah tanda bahwa mereka malas mandi atau kurang menjaga kebersihan. Ini adalah proses biologis alami yang dipicu oleh perubahan hormon, metabolisme, kondisi kesehatan, hingga munculnya senyawa 2-nonenal di kulit. Sayangnya, banyak yang belum paham, sehingga bau ini kerap dianggap aib atau bahan ejekan. Padahal, dengan perawatan yang tepat, pola hidup sehat, dan pemahaman yang lebih luas,
Bau khas ini bisa dikendalikan dengan cara yang manusiawi dan penuh empati. Sekarang kamu sudah tahu penyebab sebenarnya. Yuk, bantu sebarkan informasi ini. Biar makin banyak orang yang paham, berhenti menyalahkan, dan mulai peduli. Karena setiap dari kita, cepat atau lambat, akan menua juga. Klik like, share ke keluarga atau temanmu, dan jangan lupa follow untuk info kesehatan lainnya yang jarang dibahas tapi penting banget.